Shalom, selamat malam para pendengar setia Senandika Gembala GKO yang Tuhan Yesus kasihi. Kisah persahabatan Albert Dürer dengan Hans. Ada dua orang pria yang mengikat tali persahabatan. Mereka bernama Albert Dürer dan yang satunya bernama Hans. Mereka ingin sekali masuk ke sekolah seni lukis dan pahat. Namun masalahnya, mereka tidak mempunyai uang. Kemudian Hans mempunyai ide untuk mengatasi masalah tersebut. Hans akan bekerja untuk membiayai kuliah Albert. Rencananya, nanti setelah Albert lulus dan menjadi pelukis, maka Albertlah yang akan membiayai kuliah Hans. Lalu Hans mulai bekerja sebagai kuli bangunan. Albert masuk ke sekolah seni lukis dan pahat. Tahun demi tahun pun berlalu. Akhirnya Albert lulus dari sekolahnya. Dengan penuh semangat, ia pergi ke rumah Hans. Namun ketika tiba di rumah Hans, ia mengetuk pintu berulang kali, namun tidak ada jawabannya. Lalu Albert mengintip dari jendela. Apa yang dilihatnya? Ternyata Hans sedang berlutut. Kedua belah tangan sahabatnya itu mengarah ke atas. Hans sedang berdoa sambil menangis. Ucapnya dalam doa, "Oh Tuhan, tanganku sudah menjadi kaku dan kasar. Tanganku sudah tidak bisa dipakai untuk melukis. Biarlah Albert saja yang menjadi pelukis." Saudaraku, ternyata pekerjaan Hans sebagai kuli bangunan telah membuat tangannya menjadi kaku dan kasar. Ia tidak mungkin menjadi pelukis lagi. Apa yang dilakukan Hans ini tentunya tidak bisa dilupakan Albert seumur hidupnya. Itulah sebabnya Albert mengabadikan kisah kasih tentang pengorbanan sahabatnya ini dengan membuat suatu lukisan yang diberi nama tangan yang berdoa atau praying hand yang sangat terkenal itu. Pesan singkat untuk kita. Kita mungkin ingin mempunyai sahabat seperti Hans. Atau mungkin juga kita ingin menjadi yang terbaik bagi sahabat kita. Persahabatan antara Albert dan Hans adalah salah satu dari sekian banyak contoh tentang persahabatan sejati. Namun bagaimanapun persahabatan tidak dapat kita miliki jika tidak memiliki dasar yang kokoh. Itulah sebabnya dasar persahabatan sejati orang Kristen dibangun di atas dasar Kristus dan bukan pada dasar yang lain. Kisah Daud dan Yonatan memberitahu kepada kita tentang nilai persahabatan yang sesungguhnya. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa Daud dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Kemudian Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan diberikannya kepada Daud. Juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya,
dan ikat pinggangnya. Semua tertulis dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya Pendeta Yohanes Ishak, Latu Papua, dalam Senandika Gembala GKO. Selamat malam.